Barang siapa yang mencari ridha Allah, karena itu manusia marah. Kita berdakwah, orang nggak suka. Kita mengajar umat, orang keberatan. Kita mengajak kepada kebenaran, orang menolak. Nah, jangan berhenti untuk melakukan semua itu, karena ingin memuaskan manusia itu. Kita hendaknya belajar ilmu agama yang benar, jangan sampai terbawa kepada aliran sesat yang akan bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan tanda aliran sesat itu biasanya mereka merasa paling benar, yang lainnya salah semua. Ada hadis Imam Bukhari, hadis ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, ketika dibacakan hadis ini pingsan dia. Saking dahsyatnya hadis ini. Hadis apa itu? Kata Nabi, yang pertama kali masuk neraka 3 jenis manusia. Yang pertama kali masuk neraka 3 jenis manusia. Yang pertama, orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syida sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang rahmati oleh Allah SWT, tema kita pagi hari ini adalah meraih ridha Allah. Misi hidup kita ini telah ditetapkan oleh Allah dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka seluruh misi hidup di luar itu merupakan bentuk penyimpangan. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang menyimpang dari misi hidup ini, sehingga perlu kita sadari terus. Dan inti ibadah itu adalah untuk meraih ridha Allah. Karena itu syaitan berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dengan segala cara. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan halangi seluruh manusia itu dari jalanmu yang lurus. Karena itu misi besar inilah yang harus nantiasa kita pegang dalam seluruh aktivitas kita, detik, menit, jam dan hari. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Salatlah untuk Allah, puasalah untuk Allah, hajilah untuk Allah, menikahlah untuk Allah, hidup dan matilah untuk Allah. Maka itulah hidup yang mulia. Karena itu Allah SWT mengarahkan Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka
ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Allah mengarahkan Nabi Muhammad dan kita semua sebagai pengikutnya, bersabarlah engkau bersama mereka yang menyeru di jalan Allah pagi dan sore, di mana mereka hanya mencari ridha Allah. Dan jangan kamu berpaling dari mereka karena tipu daya dunia, karena ingin mengejar hiasan dunia. Dan jangan kamu ikuti dan jangan kamu taati orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat kami, maka sehingga orang itu perilakunya melampaui batas. Para bikum sekalian, ayat ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita berpaling dari semua jalan menuju Allah. Kita berusaha bagaimana untuk senantiasa bersama dengan mereka yang berjalan menuju Allah pagi dan sore hari. Hidupnya semua untuk Allah. Karena tujuan hidup ini adalah untuk meraih ridha Allah. Makanya Allah bikin seluruh kehidupan ini untuk kita manusia. Sebagaimana tadi dibaca oleh imam, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya ini untuk manusia, untuk kita. Tapi kita untuk siapa? Kita untuk Allah. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, ala ma khalallahu batilu. Selain Allah, batil. Semua tujuan yang tidak ditujukan untuk Allah batil, harus kita hindari. Karena itu hanyalah akan menuju kepada kesia-siaan. Makanya Allah ingatkan kepada Muhammad dan kepada kita semuanya, jangan terpalingkan oleh hiasan dunia, kemudian meninggalkan tugas ibadah kepada Allah ini. Dan saudara sekalian, lihatlah, perhatikanlah kanan kiri kita itu. Lihatlah kehidupan manusia ini. Semua pelanggaran manusia itu sebabnya cuma satu, ketika mereka lupa kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa kepada Allah. Bila kamu lupa kepada Allah, Allah lupakan kamu kepada dirimu sendiri. Akibatnya engkau selalu akan melanggar Allah. Semua pelanggaran manusia sebabnya mereka lalai kepada Allah, tidak memperhatikan pokok masalah ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, manusia ini tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam rangka untuk meraih keikhlasan, meraih ridha Allah. Maka jangan sampai kita dipalingkan dari Allah oleh pengaruh apapun. Bila seseorang kalbunya sudah berpaling dari Allah, maka kata Allah, orang itu akan melampaui batas. Tindakan-tindakannya maka akan berperilaku tidak ubahnya seperti binatang. Dan itulah yang Allah ingatkan pada surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kumpulan-kumpulan jin dan manusia, disebabkan mereka diberikan kalbu tidak untuk mengingat Allah. Mereka diberikan mata tidak untuk melihat kebesaran Allah. Mereka diberikan telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka hakikat mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang.
akibat mereka telah lalai kepada Allah. Ya, analisa Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia itu terjerumus dalam perilaku kebinatangan. Hidupnya hanya mengejar perut dan yang di bawah perut. Mirip seperti binatang. Bangun pagi yang dipikirkan makan apa. Bahkan ada yang berpikir siapa yang saya makan. Parah. Ya, bukan bangun dia mengucapkan alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah tadinya apa? Tertidur. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Makanya senantiasa kita diajarkan oleh Muhammad SAW untuk ingat kepada Allah dalam semua keadaan, agar kita tidak disimpangkan oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh kepentingan-kepentingan selain daripada nilai ibadah kepada Allah SWT. Karena itu barakallahu sekalian, jangan sampai kita terjerumus sebagaimana terjerumusnya banyak orang itu yang hidupnya hanya untuk kepuasan perut dan yang bawa perutnya saja, mirip seperti binatang pada umumnya. Yang dikejar cuma sandang, pangan, papan, ya, sementara akhiratnya diabaikan. Hubungannya kepada Allah mengalami kerenggangan, bahkan terputus. Naudzubillah min dzalik. Dan kita jangan menjadi orang seperti itu karena hanya sebatas mencari perhatian manusia. Makanya ada ungkapan menarik sekali, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kalau kamu ingin memuaskan manusia, enggak ada habisnya. Ya, justru yang kita cari bagaimana kita meraih ridha Allah. Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man talaba ridallahi bi sakhatin nasi kafahullahu ma'unatan nas, wa man talaba ridan nasi bi sakhatillah aukalallahu ilaihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, karena itu manusia marah, kita berdakwah orang enggak suka, kita mengajar umat orang keberatan, kita mengajak kepada kebenaran orang apa? Menolak. Nah, jangan berhenti untuk melakukan semua itu karena ingin memuaskan manusia itu. Siapa yang mencari ridha Allah dan karena itu manusia marah, manusia murka, maka Allah akan lindungi orang itu dari apa? Perilaku manusia itu. Tetapi sebaliknya, wa man talaba ridhan nasi bi sakhatillah aukalallahu ilaihin nas. Tetapi sebaliknya, siapa yang mencari ridhonya manusia dan menyebabkan Allah murka, maka Allah lepaskan orang itu dicabik-cabik oleh manusia. Betapa ruginya manusia yang seperti ini. Hidupnya hanya ingin memuaskan istrinya, memuaskan anaknya, memuaskan keluarganya, masyarakatnya, tetapi dengan melanggar Allah, korupsi, menipu, zalim, makan riba, dan berperilaku yang melanggar syariat Allah SWT. Cepat atau lambat Allah akan menghinakan dia. Itu kaidah. Siapa yang melanggar Allah pasti akan dihinakan oleh Allah, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Makanya sekalian, hidup ini jangan ada yang tersia-sia. Catatan amal soleh di kanan kita ini, bagaimana supaya selalu dalam catatan kebaikan. Kosongkan ini catatan keburukan ini. Jadilah selalu ridha Allah, karena disitulah adanya kemuliaan. Nabi Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi yang lain. Allah muliakan beliau, dipanggil ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj. Dan pada saat itu, sebagaimana riwayat Muslim, Rasulullah disampaikan 3 hal oleh Allah. Yang pertama, salat 5 waktu.
Makanya jangan sampai kita lewat, apalagi sampai abai terhadap salat 5 waktu ini. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat-salatmu itu. Karena itu adalah hablum minan nas yang akan menentukan nilai seseorang di depan Allah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat itu. Bila salatnya baik, baiklah orang itu. Bila rusak salatnya, rusaklah orang itu. Makanya kalau melihat anak, melihat pegawai, melihat seseorang, lihatlah salatnya itu. Jangan lihat yang lainnya dulu. Ya, ukuran orang itu pada salatnya itu. Karena amalan inilah yang menentukan nilai orang itu di depan Allah SWT. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul amil yahabu ila Allah?" Amalan apakah yang paling cinta oleh Allah? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat waktu. Ini apalagi dalam berjamaah ini. Karena itu barakallahu ini menjadi perhatian kita. Karena itu disampaikan oleh Allah langsung kepada Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Ya, kalau para nabi yang lain wahyu diturunkan di dunia ini, semua perintah diberikan di dunia ini, tapi Nabi Muhammad dipanggil ke sana. Yang kedua disampaikan kepada Nabi Muhammad tentang 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dan seterusnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu adalah merupakan satu pemberian dari Allah langsung diberikan di Sidratul Muntaha. Makanya apabila seseorang sebelum tidur membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu, Allah akan cukupkan malamnya malam itu untuk dilindungi oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya, makanya jangan terlibat kepada kemusyrikan sekecil apapun. Ya, itulah yang akan merusak manusia. Karena itu barakallahu sekalian, inilah hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita semuanya. Hidup ini inti masalahnya adalah bagaimana meraih ridha Allah. Ya, semua perjuangan yang kita lakukan hanyalah itu tujuan utamanya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat umat manusia dalam 4 misi. Pertama, bagaimana manusia itu meraih ridha Allah. Itu yang pertama. Ya, makanya jangan sampai kita terpalingkan dengan misi-misi yang lainnya, mengalahkan misi mencari ridha Allah. Yang kedua adalah senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Karena di situ adanya kedamaian. Ya, yang selalu kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena Allah itu maha damai. Kalau kita ingin damai, maka perbanyak kebaikan-kebaikan. Barakallahu sekalian. Yang ketiga adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari penyimpangan, dari jahiliyah kepada Islam. Ya, lepaskan manusia dari belenggu-belenggu jahiliyah itu. Makanya mereka harus kita ajarkan, kita dakwain untuk meninggalkan semua bentuk penyimpangan itu. Karena akan berujung kepada kehancuran. Nabi mengatakan, aku kepada kalian seperti seorang yang melihat banyakkan rombongan orang itu sedang ramai-ramai menuju api. Aku datang untuk menghalau kalian. Itulah misi dakwah, misi penyelamatan. Jangan sampai orang-orang itu terjerumus ke dalam kubangan api neraka. Dan yang keempat adalah untuk membawa manusia kepada jalan yang lurus, supaya hidup ini lurus terus sampai mencapai husnul khatimah, etapa terakhir. Ya, jangan sampai kemudian seperti disebut oleh Nabi, ada seorang yang hidupnya dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan. Ya, di masa akhir hayatnya justru dia berubah menjadi orang bejat dan meninggal di atas kebejatannya. Su'ul khatimah.
Naudzubillah min dzalik. Dan jangan sampai kita mengalami seperti itu. Betapa ruginya manusia yang seperti itu. Karena nilai manusia ditentukan di akhirnya, bukan di awalnya atau di tengahnya. Manusia ditentukan di akhirnya. Ya. Karena itu barakallahu kita perlu untuk senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan ke arah penyimpangan itu. Tutup pintunya sekecil apapun. Ya, karena pengaruh yang diberikan oleh setan, manusia dan jin ini luar biasa dalam mempengaruhi manusia supaya mereka menjauh dari Allah. Barakallahu sekalian. Hal yang kemudian harus senantiasa kita ingat selalu bahwa setan, manusia dan jin itu 24 jam bergerak untuk menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita tidak waspada, maka peristiwa seperti itu akan bisa terjadi. Betapa ruginya ada seorang ibu, dia ini kemudian didekati oleh seorang lelaki non muslim. Mungkin karena tampan, mungkin karena kaya. Ibu ini kemudian tertarik, didekati oleh lelaki ini, dan kemudian menikah dengan cara non-Islam. Dan ibu ini akhirnya pun murtad mengikuti suaminya. Sampailah meninggal ibu ini dalam keadaan dia murtad. Orang yang meninggal murtad di mana letaknya? Di neraka. Justru bapak ini setelah meninggal istrinya, dia taubat sama Allah, masuk Islam dia. Dan masuk Islam, meninggal di atas Islam. Ya, betapa ruginya ibu itu dan betapa untungnya bapak ini. Ya, dua hal yang berbeda yang harus menjadi perhatian kita di ujung perjalanan hidup kita itu. Wa innamal a'malu bikhawatimiha. Manusia itu tergantung pada masa akhir hayatnya. Jangan pada masa akhir hayat kita justru menjauh dari Allah. Rugi amat. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu umurnya 60 tahun lebih, tapi beliau bisa menghatamkan Quran sehari 10 juz. Luar biasa ibu itu. Ya, ibu-ibu dari Palembang itu. Kalau Ramadan bisa mengatakan sehari 15 juz. Luar biasa. 2 hari khatam Quran. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang berikan ceramah di Tanah Abang antara maghrib sampai isya. Saya nyampe sebelum maghrib, kita jam 5 lebih lah. Kemudian dijamu makan di rumah panitia masjid itu. Kemudian saya menemukan 2 anak kecil perempuan, satu umur 7 tahun, satu umur 8 tahun. 2 anak ini ternyata mereka sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Dan yang paling menarik, anak yang paling kecil umur 7 tahun itu, dia sudah memulai puasa Daud. Makanya saya tertarik, saya foto, saya masukkan di IG. Ya, ternyata sambutan follower kita itu luar biasa, sampai menanyakan di mana itu Pak Ustadz. Memang kenapa? Kami mau tandain buat mau ambil mantu, coba itu. Padahal masih umur 7-8 tahun. Ya, maknanya orang itu rindu kesalehan. Ya, meskipun masih kecil sudah dirindukan oleh mereka. Luar biasa. Karena itu barakallahu kita harus berusaha untuk bagaimana menjaga kesalahan kita itu supaya acek ya, istiqomah. Ya, jangan sampai bergeser oleh keadaan. Ya, sesulit apapun kita jangan sampai menjauh dari Allah. Nah, karenanya barakallahu sekalian,
yang harus diperhatikan adalah 7 langkah setan untuk memalingkan kita dari misi besar ini. Supaya kita itu tidak memperoleh ridha Allah, ada 7 langkah setan yang ditempuh, yang harus kita waspadai, kita hindari, dan jangan sampai kita terpengaruh. Yang pertama, setan akan mendorong kita supaya syirik kepada Allah. Ya, betapa ruginya seorang bapak-bapak atau ibu-ibu ketika diuji oleh Allah dengan penyakit, sementara rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, kondisinya sudah give up. Kemudian dalam kondisi dia kepingin sembuh, sementara dokter dan rumah sakit sudah tidak sanggup. Datang seorang menjumpai dia, mengatakan, "Bapak, Ibu, kalau mau sembuh pergi sono itu ke dukun. Bawa telur atau bawa ayam putih atau apa itu." Ketika orang ini mengikuti nasihat yang enggak benar ini, dia datang ke dukun, maka hancurlah imannya. Ya. Ketika seorang sudah percaya dengan dukun, rusaklah imannya. Ya, man atakahinan 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau paranormal dan mempercayai omongannya, maka dia telah kafir dengan apa yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu satu kemusyrikan bergantung kepada selain Allah dengan cara-cara dukun itu perwakilan setan sekalian. Dan di Indonesia ini luar biasa kerja-kerja dukun itu. Makanya kita jangan sampai terjerumus kepada perdukunan itu, karena itu akan menghancurkan agama. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna wa la yakunanna minal khasirin." Ya, telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad, siapa yang syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya batal. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya batal. Seseorang bila terjerumus ke dalam kemusyrikan, dan dia akan menjadi orang yang merugi, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Karena dosa syirik ini tidak terampunkan sekalian, kecuali orang itu bertobat kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa lain selain syirik ini. Makanya jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan, karena itu akan merusak keimanan kita. Dan setan akan berusaha untuk mempengaruhi kita supaya kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Maka tutup pintu kemusyrikan itu. Dan kemusyrikan terbesar, kata Ibn Abbas, terjadi kepada pengkultusan kuburan. Ya, wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaquta wa ya'uqa wa nasra. Itu kata Ibn Abbas 5 nama orang soleh yang ketika meninggal kuburannya dikultuskan dan ujungnya nanti disembah. Nanti minta jodoh ke kuburan, supaya usahanya lancar ke kuburan, ya, supaya nanti dijauhkan dari penyakit, minta ke kuburan. Ini kemusyrikan terbesar akan terjadi pada umat manusia. Saya punya penelitian Jama'atun ala Tauhid, tangisan terhadap Tauhid di 3 negara, Mesir, Sudan, dan Bangladesh. Dari hasil penelitian itu ditemukan 5.000 kuburan yang dikultuskan di Mesir menjadi tempat banyak orang melakukan kemusyrikan di sana. Karena minta-minta kepada selain Allah di kuburan-kuburan itu. Kemudian yang kedua ada di Sudan. Kita ada 3.000-an kuburan yang disembah oleh manusia. Dan di Bangladesh ada 1.500. Di Indonesia wallahu a'lam. Ya, makanya kalau ada apa-apa minta kepada Allah.
Karena itu barakallahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, dalam surat Al-Baqarah 186 itu Allah menyebutkan, bila orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memenuhi permintaan hamba-Aku. Maka karena itu mintalah selalu kepada Allah. Makanya jangan pernah terputus dengan Allah SWT sekalian dalam semua keadaan, senang maupun susah. Makanya Nabi mengajarkan kita dengan cara membaca apa? Doa. Mau makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, mau naik kendaraan kita baca subhanallah sakhalna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus begitu. Termasuk pada waktu kita haji, kita mengucapkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pernyataan deklarasi tauhid anti syirik dalam saat kita melaksanakan ibadah haji. Jangan pulang dari haji syirik lagi. Ini yang akan merusak manusia. Maka jangan terlibat dengan kemusyrikan, karena itu akan merusak keimanan kita. Yang kedua, kalau orang bisa lepas dari kemusyrikan, maka setan akan mendorong orang itu masuk ke dalam aliran sesat, bid'ah. Ya, aliran sesat di Indonesia itu ada 300 lebih sekalian. Baru kemarin di daerah Pandeglang ditemukan kelompok aliran sesat 12 orang mandi telanjang bareng-bareng. Karena mereka melakukan ritual di situ. Ya, beginilah aliran sesat itu terus akan muncul kerja-kerja setan manusia dan jin ini. Makanya jangan pernah terlibat dengan aliran sesat, dengan Syiah, Ahmadiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Ya, kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabatnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya kita benar jalannya, jangan ikuti aliran sesat itu. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tasrafun. Ya, dialah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan orang itu akan berada dalam kesesatan. Kemana kamu akan menuju? Makanya kita hendaknya belajar ilmu agama yang benar, jangan sampai terbawa kepada aliran sesat yang akan bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan tanda aliran sesat itu biasanya mereka merasa paling benar, ya, yang lainnya salah semua. Dia merasa paling benar. Ya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, tidak kamu lihat orang-orang yang telah melakukan satu kerugian besar karena mereka telah melakukan perilaku-perilaku menyimpang, tapi mereka merasa paling benar. Ya, makanya saudara sekalian, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap diri paling suci. Allah lebih tahu siapakah orang bertakwa itu. Tapi terus kita koreksi diri, kita perbaiki diri, kita evaluasi, dan jangan terjerumus ke dalam berbagai macam kelompok aliran sesat itu. Ya, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan macam-macam aliran sesat itu. Di sini pentingnya ilmu agama yang benar, dan Allah mengukur aliran sesat itu dengan dua ukuran saja. Dalam surat An-Nisa 115 Allah katakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan baginya, maka tanda aliran sesat itu dia melanggar ajaran Rasulullah, menentang ajaran Rasulullah, berseberangan dengan ajaran Rasulullah. Itu tanda aliran sesat. Ya, meskipun mereka merasa paling benar. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka tidak mengikuti jejaknya kaum mukminin. Imam Syafi'i menerangkan tentang ayat ini, siapakah kaum mukminin pada saat turun ayat ini?
yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya tanda orang sesat itu mereka yang menyalahi para sahabat, menentang para sahabat, memojokkan para sahabat, menghujat para sahabat. Karena para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW, dipuji oleh Al-Quran. Al-Quran ini sampai kepada kita lewat sahabat. Hadis-hadis Nabi itu sampai kepada kita lewat para sahabat. Ketika para sahabat dipojokkan, otomatis mereka ingin memutus kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Abu Zur'ah, ulama besar, murid dari Imam Ahmad, yang hafal sampai 1 juta hadis, yang sahih maupun yang palsu. Dia katakan, idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat seorang sudah berani memojokkan satu sahabat saja, apalagi banyak, dia memojokkan satu sahabat saja, menghujat satu sahabat saja, maka ketahui orang itu zindiq, munafik besar. Mengapa mereka disebut munafik besar? Karena mereka ingin memutus kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya tanda liar sesat itu 2, menyalahi ajaran Rasulullah SAW dan menyalahi ajarannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka orang kalau terjerumus ke dalam sesat, kata Allah, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Inilah langkah setan kedua, ingin menjerumuskan manusia ke dalam aliran sesat, bid'ah. Dan kita jangan sampai terlibat ke dalam jebakan ini. Kalau kita sadar, kita menghindar, maka ada jebakan ketiga. Bagaimana manusia ini terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dosa besar itu ada 2. Larangan, perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Ya, orang yang melalaikan sholatnya itu melakukan dosa besar. Orang yang makan riba, dia melakukan dosa besar. Orang yang berzina itu melakukan dosa besar. Orang yang berbohong, dia melakukan dosa besar. Maka perintah Allah jalankan, larangannya tinggalkan. Dan jangan terjerumus ke dalam dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian mampu meninggalkan dosa-dosa besar, Allah akan ampunkan kalian dari dosa-dosa yang lainnya. Dan Allah akan masukkan kalian di tempat yang mulia, kata Allah SWT. Maka dosa besar ini merupakan satu jebakan setan yang hari ini yang paling dahsyat adalah pornografi dan porno aksi, selain narkoba. Dan inilah yang akan menjerumuskan banyak anak muda itu. Makanya hati-hati, peringatkan mereka terhadap jebakan-jebakan setan lewat pornografi, porno aksi serta narkoba itu. Karena mereka ingin menjerumuskan banyak anak muda ke dalam kubangan dosa besar ini. Sebab kalau saja seorang anak muda berani mencoba sekali saja narkoba, maka seumur hidupnya tidak akan hilang pengaruh narkoba itu dalam darahnya. Jadi sangat mengerikan. Makanya anak muda-muda jangan sampai coba-coba hal seperti itu. Ya, ini yang ketiga, mendorong orang terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau kemudian kita waspada, nggak mau ke dalam dosa besar, maka setan akan mendorong yang keempat, supaya kita terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Kalau dosa besar itu ada peringatannya, ada ancamannya. Kalau dosa kecil tidak mengandung ancaman, tidak mengandung siksaan, tapi kalau berlarut, menumpuk, maka dia menjadi dosa besar. Apa itu? Memandang yang bukan mahramnya. Ya, laki-laki memandang perempuan di mal-mal, jalan-jalan, matanya melotot sana, melotot sini. Ya, kata Nabi, an-nadratul laka, an-nadratul ula laka wa tsani alaik. Pandangan pertama kamu tidak dicatat sebagai dosa, tapi pandanganmu kedua dan seterusnya akan dicatat sebagai dosa. Ya, makanya alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fahsya illa laman inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, orang-orang yang meninggalkan dosa besar, ya, termasuk perilaku-perilaku menyimpang, kecuali dosa kecil, maka bisa akan diampunkan oleh solat-solat kita, wudhu kita, ya, tapi dengan usaha untuk menghindarinya.
Jangan sampai malah menikmati dosa kecil itu. Para sahabat anhum mengingatkan kepada kita, iyyakum wa muhqaratidz dzunub. Hati-hati kalian terhadap dosa yang kalian anggap kecil itu. Ya, karena gunung itu awalnya adalah apa? Kerikil. Kami, kata para sahabat, menyikapi dosa kecil itu seperti kami berada di bawah gunung Merapi. Suatu waktu gunung itu bisa meletus, sehingga kami harus waspada. Seperti itulah mereka waspada terhadap dosa kecil, apalagi dosa besar. Meskipun Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahunna majtunibatil kabair. Ya, satu salat kepada salat berikutnya, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu merupakan pengampunan dari Allah SWT selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa besar membutuhkan apa? Taubat. Ya. Nah, ini poin yang keempat. Kalau orang tidak waspada akan dijerumuskan oleh setan, manusia dan jin itu terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Kalau kemudian dia waspada, maka masuklah jebakan yang kelima, yaitu disibukkan dengan dunia. Sibuk dengan mobil, sibuk dengan rumah, sibuk dengan villa, sibuk dengan perusahaannya, sampai lalai sholat, sampai lalai tanggung jawab, sampai lalai mendidik anak-anaknya. Dia kejar itu obsesi-obsesi kekayaan dunianya itu. Dunia itu mubah, silakan saja mencari sebanyak-banyaknya, tapi jangan kemudian melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari Allah. Ya, kendaraan dunia itu kendaraan yang harus kita naikin. Nih, banyak orang punya kendaraan tapi kendaraannya digendong. Dia punya kuda, kudanya bukan naikin, digendong. Ya, makanya kebanyakan manusia itu dia bangga dengan hartanya itu. Ya, ketika turun ayat Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang melalaikan kalian itu, kalian ingin berbanyak-banyak, banyak aset, banyak harta, banyak apa itu, sampai datang kalian menuju kuburan itu. Kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu yang suka dibanggakan itu hartanya. Ini hartaku, itu hartaku. Malaka bimalika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Nabi mengingatkan, apa yang kamu banggakan wahai manusia dengan hartamu itu? Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai jadi rongsokan, hartamu yang tersisa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Jadi makanya kalau punya harta titipkan sebagian di sisi Allah. Karena itu yang akan berarti buat kita. Dan sampai ketika nanti sudah ludes baru menyesali yang gak ada gunanya. Makanya sekalian, manusia itu paling menyesal nanti pada saat meninggal, dia belum sempat banyak bersedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, berinfaklah kamu dengan hartamu itu sebelum datang saatnya kematian. Kamu kemudian bilang, ya Allah, berikan aku kesempatan sebentar untuk bersedekah. Sudah enggak ada lagi. Makanya penyesalan manusia paling berat itu pada saat meninggal, dia masih banyak harta yang belum disedekahkan. Karena itu saudara sekalian, jangan sampai terjerumus kepada yang kelima ini. Sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Ya, sibuk dengan lupa dunia, lupa misi besar ibadah dalam hidupnya ini, mencari ridha Allah. Ini yang kelima. Yang keenam, kalau ternyata orang itu masih sadar juga, dia punya harta justru digunakan untuk taat kepada Allah, maka yang keenam, setan akan mempengaruhi manusia supaya sibuk dengan sunnah agar lewat wajibnya. Ya, malam dibangunin, tahajud dong, kamu kan udah ngaji, kamu kan udah jadi benar sekarang, bangun dong tahajud.
dibangunin tahajud. Tapi menjelang subuh dibikin ngantuk sama dia supaya lewat salat subuhnya. Luar biasa. Ya, kadang-kadang dia disuruh sedekah, kamu kan udah punya harta, sedekah. Ya, tapi kemudian ditanamkan rasa pelit untuk tidak berzakat. Yang sunnah dibuka pintunya, tapi yang wajib ditutup oleh setan. Begitulah pengaruh setan ini. Ya, makanya kita jangan sampai masuk ke dalam jebakan yang keenam ini. Ya, ini termasuk tidak sedikit orang berkeinginan untuk poligami, tapi menghancurkan istri pertama. Itu kan sunnah, sunnah betul. Tapi kamu menghancurkan istrimu yang pertama, keluargamu yang pertama. Padahal itu kewajiban kamu untuk menjaganya. Ini banyak orang terjerumus ke dalam wilayah ini. Jadi seringkali orang ingin sunnah tapi meninggalkan apa? Yang wajib. Sunnah dia menikah lagi tapi bohong melulu. Coba itu kan. Terus kalian, antum lihat tuh, ketika orang-orang di depan Ka'bah berusaha untuk mencium Hajar Aswad, itu sunnah. Tapi mengganggu orang itu haram. Tapi lihat tuh banyak orang demi untuk mencium Hajar Aswad dia ganggu banyak orang itu. Karena mengejar sunnah apa? Melanggar yang haram itu. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Tidak sedikit orang seperti ini. Dan kalau kita sadar, oh ini sunnah bukan yang prioritas, yang prioritas yang wajib dulu. Sunnah itu kelengkapan, ya. Maka jangan mewajibkan yang sunnah, atau kemudian menegakkan sunnah meninggalkan yang wajib. Jangan sampai terjerumus ke itu. Ketika orang itu ternyata sadar, maka jebakan terakhir setan itu akan menjerumuskan orang itu, dibukakan dorongan pintu berbuat baik semuanya. Ya, sono ke masjid jamaah subuh, biar orang tahu kalau kamu orang soleh. Nah itu belakangnya dirusak sama dia. Kamu sedekah, biar orang tahu kalau kamu itu dermawan. Ini jebakan dahsyat, mendorong orang untuk berbuat baik, tapi tujuannya supaya riya. Dan riya ini kata Nabi seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Yang ketujuh ini, kalau kita tidak awas maka akan lewat kita. Ada hadis dari Imam Bukhari, hadis ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, ketika dibacakan hadis ini pingsan dia. Saking dahsyatnya hadis ini. Hadis apa itu? Kata Nabi, yang pertama kali masuk neraka 3 jenis manusia. Yang pertama kali masuk neraka 3 jenis manusia. Yang pertama orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang kedua orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah. 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Kok bisa? Kata Rasulullah, orang-orang ini ketika dihadapkan kepada Allah, di pengadilan Allah, yang pertama ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ya Allah, engkau berikan aku Al-Quran, aku ajarkan manusia supaya mereka bisa baca Al-Quran, paham Al-Quran. Untuk apa kamu lakukan itu? Mengharap ridhamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan itu supaya kamu disebut oleh orang-orang itu sebagai ulama, sebagai ahli Quran. Orang pun memuji kamu seperti itu. Hei malaikat, jebloskan dia ke dalam neraka. Ini orang pertama kali masuk neraka sekalian. Pengajar Al-Quran, tapi yang dicari bukan ridha Allah, pujian orang yang dicari, popularitas. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati itu pengajar Quran. Yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah ditanya, fulan, apa kamu lakukan di dunia? Ya Allah, engkau berikan kepadaku kekuatan fisik dan keberanian sehingga aku gunakan untuk membela agamamu sampai aku terbunuh. Untuk apa kamu lakukan itu? Untuk meraih ridhamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan itu supaya kamu dipuji oleh orang sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Sana minta sama manusia.
dan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini manusia pertama masuk, yang kedua masuk neraka ini. Yang ketiga, fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, Engkau berikan aku harta, sehingga harta itu aku berikan untuk membangun masjid, menyantuni anak yatim, untuk kepada mereka janda yang membutuhkan, aku berikan kepada mereka. Untuk apa kamu lakukan itu? Kata orang ini, untuk mencari ridhamu ya Allah. Bohong kamu. Sungguh kamu lakukan itu, kamu hanya ingin dipuji orang sebagai dermawan. Orang pun telah memujinya. Malaikat ambil dia, masukkan ke dalam neraka. 3 amalan puncak manusia, tetapi dia tidak mencari ridha Allah. Di mana? Di neraka sekalian. Ini hadis yang paling ditakuti oleh para ulama. Ya, jangan kita merasa nyaman. Makanya hati-hati terhadap jebakan setan. Yang ketujuh ini dahsyat. Karena dia akan mendorong kita untuk beramal saleh, tapi tujuannya untuk terkenal, pujian orang dan sebagainya. Ya, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah SWT, terus kemudian berusaha untuk meraih ridha Allah dan segala upaya kita sampai diberikan husnul khatimah insyaallah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan salat sunnah insyaallah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.